يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayuhat talaba azanallah wa iyyakum nas'alullaha li wa lakum khaira wal afiyah aina ma kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. Fi hadhihi al-hissa naltaqi ma'ana bimadati al-fiqh wa fi mabahasina al-yawm an al-iktisalat al-masnuna wa masil khufain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada materi fikih, yaitu pembahasan tentang mandi-mandi yang dianggap sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap sepatu ketika berwudu. Kita terlebih dahulu masuk ke mandi yang sunnah. Wal iktisalatil masnuna 17 ghuslan. Adapun mandi yang dianggap sunnah ini ada 17 macam. Yang pertama, ghuslul jumu'ah. Yang pertama adalah mandi ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Kita bacakan footnote-nya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari selain keduanya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil." Jika seorang di antara kalian hendak berangkat untuk menunaikan salat Jumat, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Dalam riwayat Imam Muslim, seorang di antara kalian ingin untuk berangkat menunaikan salat Jumat, maksudnya di sini sama semakna dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang berikutnya adalah al-Aidain, yaitu salat dua Id. Idul Adha dan Idul Fitri. Ini pun disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaktasilu yaumal fitri. Dia mandi terlebih dahulu ketika hari Idul Fitri sebelum berangkat qabla ayyadua ilal musalla, sebelum ia berangkat menuju tempat lapang untuk menunaikan sholat atau tanah lapang yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat istisqa atau sholat khusuf atau kusuf. Ini. Wa quyisa bi yaumil fitri yaumul adha, dan dikiaskan hari Idul Fitri ini dikiaskan dengan juga ke hari Idul Adha, yaumul adha. Wal istisqa'i wal khusufi wal kusuf. Istisqa ini adalah salat minta hujan. Wal khusuf salat gerhana bulan. Wal kusuf salat gerhana matahari. Khusuf dan kusuf berbeda. Kalau khusuf itu gerhana bulan, wal kusuf ini adalah gerhana matahari. Kita bacakan footnote-nya. Lam ajid dalilan naqliyan li istihbab hadhihi al-aghsal thalatha. ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياسا على الجمعة والعيدين لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها واجتماع الناس لها. Belum didapatkan dalil secara nakli ya dalam hal disunahkan mandi pada salat tiga salat ini, yaitu salat istisqa, salat khusuf, dan salat kusuf. Kiranya ulama mengatakan hal ini sunnah dikiaskan pada salat Jumat dan salat dua Id. Karena ini semakna dalam pensyariatannya, ya, yaitu dengan melakukannya dengan berjamaah. Berkumpulnya orang-orang, maka hendaknya dia terlebih dahulu melakukan mandi. Yang berikutnya, wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi dari memandikan mayit, artinya mandi setelah memandikan mayit. Atau mandi disebabkan karena dia telah memandikan mayit. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Diriwayatkan Imam Khamsah wa Hasan Tirmidzi. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Maka barang siapa yang membawanya, maka hendaknya dia berwudu saja. Ini adalah termasuk wajib karena apa? Falyaktasil. Kemudian dirubah dengan hadis yang berikut ini. Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Nah, di sini berubah menjadi hal yang sunnah. Awalnya adalah amr, di sini adalah perintah. Kalau perintah berarti menunjukkan wajib. Kemudian ada dalil berikutnya, ya, hadis yang menunjukkan bahwasanya hal itu laisa 'alaikum fi ghuslin mayyitikum ghuslun. Ini diperbolehkan untuk tidak mandi bagi orang yang memandikan mayit. Al-kafiri idza aslama. Kemudian berikutnya adalah orang kafir jika dia masuk Islam. Diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Tirmidzi, dari Qais ibnu Asim radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Fa amarani an aktasila bima'i wasidrin. Beliau memerintahkan aku untuk mandi terlebih dahulu dengan air dan daun bidara. Itu daun bidara atau daun yang ditumbuk, ya, dari pohon tertentu. Dari daun bidara atau yang biasa digunakan untuk ruqyah. Daun bidara memiliki tiga serat, ya. 3 serat pada daunnya ini. Qala At-Tirmidzi ba'da riwayat al-hadis wal amalu alaihi inda ahli ilmi, ya. Perbuatan hal tersebut mandi ketika masuk Islam menurut para ulama ini mereka menyunahkannya, dianggap hal yang sunnah, ya. Bagi seorang yang masuk Islam kemudian hendaknya dia itu mandi terlebih dahulu dan memakai pakaian atau mencuci pakaiannya. Jadi ini para ulama menganggap hal ini adalah termasuk sunnah jika seorang masuk Islam. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan untuk mandi, ya, tidak pernah untuk mewajibkan untuk mandi karena Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Setiap orang yang masuk Islam itu mandi. Berapa banyak, ya, ratusan para sahabat yang datang kepada Rasulullah, datang untuk menyatakan Islamnya, dan Rasulullah tidak mewajibkan atau memerintahkan mandi kepada mereka. Selanjutnya, wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila. Ini orang gila. Dia orang gila dan orang yang pingsan itu apabila sudah sadar, ya. Apabila dia sudah sadar maka hendaknya dia mandi. Misalkan pingsan disebabkan karena dibius, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sakit yang sangat parah. Sampai-sampai beliau ini pingsan. Kemudian dia sadar. Beliau bersabda, "As-sallan nas?" Orang-orang sudah sholat. Apakah orang-orang sudah sholat? Lalu Aisyah menyatakan, "Ya, belum ya Rasulullah. Hum yang tazirunaka ya Rasulullah." Mereka sedang menunggumu. Faqala fad'u li ma'an fil makhdab. Berikan aku air. Ya. Berikan aku air dalam seember, dalam ember ini maksudnya. Faqalat
Fafa'alna, kemudian kami melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Setelah kemudian mandi, beliau hendak berangkat atau bangkit. Tiba-tiba beliau pingsan kembali. Summa afaqa faqala. Kemudian setelah pingsan, beliau sadar, ya, bangun dari pingsannya sambil bersabda, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Lalu kami mengatakan, belum. Mereka sedang menunggu wahai Rasulullah. Faqala da'u li ma'i fil mihdab. Kemudian letakkan atau berikan aku air pada ember ini. Qala fafa'alna. Kemudian kami melakukannya. Kemudian beliau mandi. Kemudian ketika hendak bangkit, beliau pingsan kembali. Kemudian beliau ketika sadar dan terus diulang lagi seperti hal ini. Dan ini ya menunjukkan hal yang sunnah ketika pingsan, ya, setelah pingsan hendaknya untuk mandi terlebih dahulu. Wa quyisa bil igma'il al-junun. Dikiaskan, ya, gila ini dikiaskan pula dengan pingsan. Karena hal ini adalah satu makna, ya, semakna atau searti dengan pingsan. Dan ini lebih utama. Jadi orang gila yang sadar, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Wal ghuslu indal ihram. Kemudian kita lanjutkan masuk ke bab mandi ketika berhaji dan umrah. Wal ghuslu indal ihram, dan mandi ketika ihram, melakukan ihram atau mengenakan baju ihram. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li-ihlali waqtasala. Beliau hendak akan menunaikan ibadah umrah atau mengenakan kain ihram. Waqtasala, beliau mandi terlebih dahulu. Walidukhuli Makkah, ketika hendak dia masuk kota Makkah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam lafadznya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi tuwa hatta yusbih wa yaktasil, thumma yadkhul Makkah naharan wa yadhkuru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dengan lafadznya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia datang ke kota Mekah, ya, kecuali dia menginap terlebih dahulu di daerah Zutuwa sampai menjelang pagi. Kemudian dia mandi, kemudian baru masuk ke kota Makkah pada siang harinya. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala. Dan dia mengetahui bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan hal tersebut pula. Walil wukufi bi Arafah, dan ketika wukuf di Arafah. Dari riwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaktasilu li ihrami qabla an yahrum wa lidukhuli Makkah wa liwuqufi asyat Arafah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi terlebih dahulu ketika menggunakan ihram sebelum berangkat menuju kota Makkah, dan ketika hendak mau masuk Makkah, dan ketika hendak berwukuf ke Arafah, ini beliau mandi terlebih dahulu. Walil mabiti bi Musdalifah, ketika mabit di Musdalifah pula. Ini. Tapi yang lebih sahih bahwasanya ini tidak disunnahkan.
Waliriyamil jimari thalath walittawaf. Ya. Dalam hal ini al-mu'tamad yang dipegang dalam madhab Imam Syafi'i, hal ini tidak disunnahkan untuk mandi ketika tawaf. Ya. Walisa'i walidukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sa'i, ketika masuk kota Madinah, ya kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hendaknya mandi terlebih dahulu. Tetapi dalam hal ini tidak ada dasar atau dalilnya. Dan ini tidak menjadi hal yang sunnah. Faslun, kita masuk ke bab tentang mengusap sepatu. Wa mashul 'alal khuffaini jaiz. Mengusap sepatu itu boleh. Jadi ketika hendak berwudu, ketika membasuh kaki, ketika hendak membasuh kaki, maka diganti dengan mengusap sepatunya. Ya. Jadi ini diperbolehkan. Jadi tidak perlu melepas sepatunya kemudian basuh kakinya, ya. Tetapi hendaknya dia mengusap sepatunya ketika berwudu. Wa masu 'alal khuffaini jaiz. Jadi ini dalam hal ini hukumnya boleh. Tapi dengan bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayattadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Hendaknya ketika mulai menggunakan ketika hendak mulainya, ya, mulai mengusap sepatunya itu hendaknya dalam hal mengenakan sepatunya tersebut sudah diawali dengan bersuci terlebih dahulu. Artinya ketika sebelum mengenakan sepatunya itu harus bersuci terlebih dahulu. Artinya sudah suci, ya, sudah suci dari hadas dan najis. Dari hadas kecil maupun hadas besar, maka dia sudah harus suci terlebih dahulu ketika hendak melakukan mashul khuffain. Jadi sebelum mengenakan sepatunya, dia harus terlebih dahulu adalah suci, hendak suci terlebih dahulu. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghasl fardi min al-qadamain. Hendaknya sepatu itu menutupi, ya, bagian yang dibasuh ketika berwudu. Ya, bagian kaki yang harus dibasuh, yaitu sampai mata kaki. Artinya sepatunya ini menutupi mata kaki. Kenapa mata kaki? Batasnya adalah mata kaki. Karena jadi harus menutupi mata kaki sepatunya. Wa iyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Yang berikutnya adalah hendaknya sepatunya tersebut dimungkinkan untuk bisa digunakan melakukan perjalanan jauh misalnya. Artinya kedua sepatunya itu tidak rusak ketika digunakan, ketika melakukan perjalanan. Ya, ketika digunakan untuk berjalan. Ini tidak rusak, tidak sobek, tidak bocor atau basah. Ya. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan wal musafiru thalathata ayyam bilayalihinna. Bagi orang yang mukim itu diperbolehkannya 1 hari 1 malam dalam mengusap sepatu. Jadi ketika misalnya musim dingin, kemudian dia tidak mungkin untuk melepas sepatunya karena dingin, ya, maka dia boleh mengusap sepatu bagi orang yang mukim. Tapi masa berlakunya hanya 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, orang yang tidak melakukan perjalanan. Adapun orang yang melakukan perjalanan atau orang musafir, ini 3 hari 3 malam. Thalathata ayyam bilayalihinna.
Wa ibtida'ul muddah min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Awalannya diawali dari apa? Ya, diawali masa atau jangka waktunya ini ketika dia sudah berhadas setelah dia mengenakan kedua khufnya ini atau kedua sepatunya tersebut. Jadi awal jangka waktunya adalah ketika dia sudah berhadas. Fa in masaha fil hadar thumma safara aw masaha fis safar thumma aqama atamma masa muqim. Fa in, dan jika mengusap sepatunya ini ketika dia mukim, kemudian dia melakukan safar, artinya misalnya si A ini mukim, kemudian ingin bersafar, lalu dia betul bersafar, atau sebaliknya, seorang itu ingin mengusap sepatunya, dia dalam keadaan safar, ya, dia dalam keadaan safar, melakukan perjalanan, seorang musafir, kemudian dia itu menetapkan untuk bermukim, maka atamma masha mukim, maka disempurnakan dalam hal ini mengusap sepatunya sebagai orang yang mukim, seperti itu. Kita bacakan footnote-nya nomor 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari yang lainnya dari Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha an mashi 'alal khuffain. Aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang mengusap sepatu. Wa qalat i'ti aliyan, datanglah kepada Ali radhiyallahu anhu. Fa innahu a'lam bi hadza, karena dia lebih tahu dalam hal ini. Karena yusafiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih banyak bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'altuhu faqala, aku bertanya kepada Ali. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam la layalihinna lil musafir wa yawman wa laila wal muqim. Rasulullah menjadikan 3 hari 3 malam ini bagi orang musafir, 1 hari 1 malam ini untuk bagi orang yang mukim, yang tidak melakukan pergian. Wa yabtulu masu bi 3 asya. Ya, mengusap sepatu ini menjadi batal ya dengan 3 hal. Jadi bisa jadi batal atau tidak berlaku ya mengusap sepatunya dengan 3 hal. Ya, dengan tiga hal. Disebabkan karena bi khal'ihima, dikarenakan dia melepasnya atau terlepas, misalkan terlepas atau melepasnya sama halnya. Keduanya atau salah satu dari antara keduanya, kedua sepatunya tersebut. Yang berikutnya adalah inqidha'il muddah, artinya habis jangka waktunya. Ya, kalau bagi orang yang mukim itu 1 hari, kalau 1 hari 1 malam, kalau bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam. Kemudian berikutnya wa yuma yujibul ghusla, hal-hal yang diwajibkan dia untuk mandi besar. Ya. Sudah kita jelaskan di depan ya sebelum di pertemuan yang sebelumnya tentang siapa saja yang wajib mandi. Nah, di sini hal-hal yang mewajibkannya dia mandi besar, maka batal pula mengusap sepatunya. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Nasa'i dalam lafadznya dari Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami sedang bepergian untuk annamsaha ala khifafina, untuk mengusap sepatu kami, wala nanzi'aha, dan hendaknya tidak melepaskannya, ya melepas sepatunya, salasata ayyam, selama 3 hari, min ghaitin, ya dari apa? Dari buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, min ghait wa baulin wa naumin, dan dari tidur
Ini pun juga ya nggak perlu ketika buang air kecil, buang air besar, atau ketika tidur, tidak perlu melepaskannya. Illa min janabah, kecuali disebabkan karena dia harus mandi janabah atau mandi junub. Ya, ketika dapati pada dirinya ada basah atau mimpi basah, maka dia wajib mandi, maka batallah mengusap sepatunya. Hada mimma syarahna fi ba al-iktisalat al-masnuna wa masil khuffain. Naltaqi ma'ana insyaallah fi liqa'il qadim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.